Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-muallif al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Tauhid bab qaulillah ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu 'amma yusyrikun. Al-A'raf ayat 190 bab tentang firman Allah Ta'ala falamma atahuma salihan, maka ketika Allah memberi mereka berdua salihan, seorang anak yang baik, yang sehat walafiat, ja'ala lahu syuraka'a, mereka berdua menjadikan baginya, bagi Allah, adanya sekutu-sekutu fima atahuma, pada apa yang dia berikan kepada mereka berdua. Fata'ala Allahu 'amma yusyrikun, maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Bab ini disebutkan oleh penulis rahimahullah karena masih berkaitan dengan syukur ni'am, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus nikmat anak. Mensyukuri nikmat bentuknya adalah dengan menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Demikian pula nikmat anak harus disyukuri dengan mengakui dan menyandarkan bahwa nikmat anak ini dari Allah Subhanahu wa taala dan memberinya nama yang baik. Maka barang siapa memberi nama anaknya yang mengesankan penghambaan kepada selain Allah dalam nama tersebut, maka orang tuanya ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa anak dan keturunan. Seperti dia menamai anaknya dengan Abdul Manaf, hambanya Manaf, atau menamai anaknya dengan Abdul Nabi, hambanya Nabi, atau Abdul Rasul, yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bertentangan dengan tauhid. Kenapa? Karena nama tersebut mengandung penyekutuan atau persekutuan, kesyirikan, menyekutukan Allah dengan selain Allah. Demikian pula sisi yang kedua bertentangan dengan tauhid karena menunjukkan tidak mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk tidak menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah penulis rahimahullah menyebutkan bab ini setelah bab sebelumnya, karena beberapa bab ini seputar syukur ni'am, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan salah satu konsekuensi tauhid. Barang siapa tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, maka tidak sempurna tauhidnya. Dan barang siapa menyandarkan nikmat-nikmat dari Allah, dia sandarkan kepada selain Allah, berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak sempurna tauhidnya. Termasuk dari macam-macam nikmat itu adalah nikmat al-aulad,
nikmat yang berupa anak dan keturunan. Ya, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk bersyukurnya adalah jangan menamai anak dengan nama yang mengandung unsur penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan menamainya Abdul Manaf, Abdul Amr, Abdul Ta'dah, ya, dan semisalnya. Penulis rahimahullah menyebutkan sebuah ayat dari surat Al-A'raf, yaitu ayat yang ke-190, dan dia jadikan sebagai judul bab. Maksudnya adalah bab tafsir tentang ayat ini. Falamma atahum salihan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ketika Allah telah memberi mereka berdua anak yang saleh, maksudnya adalah anak yang saleh, yang baik secara fisik. Demikian pula sebagian ulama mengatakan baik secara agama. Sehingga yang dimaksud dengan salihan ketika Allah memberi mereka berdua, salihan yang dimaksud dengan kebaikan di sini yang ada pada anak, yang pertama adalah kebaikan fisik, tidak cacat, tidak berpenyakit anak yang dilahirkan. Dan bentuk kebaikan yang kedua adalah kebaikan segi agama. Jadi dia menjadi anak yang saleh, yang baik agamanya. Demikian pula makna yang ketiga, yaitu kebaikan yang berupa an-nafa', manfaat, bermanfaat, berguna bagi kedua orang tuanya terutama. Sehingga ini makna salihan, tiga makna. Falamma atahuma salihan, maka tatkala Allah telah memberi mereka berdua, seorang ayah dan seorang ibu, ini mereka suami istri. Ya, ketika Allah telah memberi mereka berdua semuanya anak yang saleh, maksudnya adalah anak yang baik secara fisik, tidak cacat, tidak berpenyakit, anak yang normal fisiknya. Demikian pula anak yang saleh, yang baik agamanya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula makna yang ketiga, anak yang berguna bagi kedua orang tuanya. Ketika Allah telah memberi mereka berdua salihan anak yang seperti itu, baiknya ja'ala lahu syuraka'a. Ternyata mereka berdua, suami dan istri ini, ya, kedua orang tua ini, justru menjadikan lahu, yakni bagi Allah, syuraka'a, jamak dari syarik. Syuraka merupakan bentuk jamak dari syarik, artinya sekutu, sekutu tandingan. Mereka menjadikan adanya sekutu bagi Allah. Ya, fima atahuma, pada nikmat yang Allah berikan kepada keduanya, yakni nikmat anak. Ya, bagaimana maksud mereka menjadikan sekutu, adanya sekutu bagi Allah pada nikmat anak yang Allah berikan kepada mereka? Nah, itu yang akan diterangkan oleh penulis rahimahullah dengan menukilkan penafsiran para ulama dan keterangan mereka. Intinya di sini mereka tidak bersyukur kepada Allah karena mendapatkan nikmat anak yang saleh, anak yang baik, fisik, hasanah dan berguna. Justru mereka menjadikan adanya sekutu bagi Allah, ya, di dalam nikmat tersebut. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah atas apa dari apa yang mereka persekutukan itu. Ayat ini tentunya berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat ini dengan ayat yang sebelumnya saling berkaitan. Ayat yang sebelumnya yaitu firman Allah Ta'ala,
huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minal syakirin. Huwa alladhi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan min nafsin wahidah, dari satu jiwa, wa ja'ala minha zawjaha, dan dia menciptakan darinya pasangannya. Dialah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dia ciptakan, dia jadikan darinya pasangannya. Liyaskuna ilaiha, agar dia tenang, tentram dengan pasangannya itu. Falamma taghashaha, tatkala dia berhubungan dengan pasangannya itu, hamalat hamlan khafifan, maka pasangannya mengandung dengan kandungan yang ringan, tidak terasa berat. Famarrat bih, maka berlalu dengan kandungannya itu beberapa lama. Falamma asqalat, ketika kita semakin berat terasa kandungannya, da'awallaha rabbahuma, mereka berdua berdoa kepada Allah Rabb mereka, ya Allah, la in ataitana salihan, seandainya engkau memberikan kepada kami seorang anak yang salih, yang baik, baik secara fisik, baik secara agama, demikian pula anak yang berguna bagi kedua orang tuanya. Jika engkau memberi kami anak yang saleh, yang baik seperti ini, lanakunanna minal syakirin, maka pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat tersebut. Nah ini janji dua orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah memberi mereka nikmat anak yang saleh, yang baik secara fisik, agama, dan anak yang berguna. Akan tetapi Allah sebutkan di ayat yang setelahnya, yang itu disebutkan oleh penulis rahimahullah, falamma atahum salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahum. Namun tatkala Allah telah memberi mereka berdua anak yang baik fisiknya, agamanya, dan anak yang berguna, mereka justru menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya sekutu-sekutu di dalam nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Ta'alallahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dan maha suci dari apa yang mereka persekutukan itu. Nah ini dua ayat yang saling berkaitan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang tafsir makna beberapa ayat ini. Di ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, "Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dari satu jiwa. Siapa jiwa yang dimaksud? Apakah yang dimaksud adalah jiwa tertentu, orang tertentu, ataukah yang dimaksud adalah jenis, jiwa manapun, orang manapun, intinya ini sedang menjelaskan jenis manusia dan tidak menentukan orang yang mana. Nah ini dua pendapat di kalangan para ulama di dalam menafsirkan min nafsin wahidah. Dia Allah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu ini siapa yang dimaksud? Pendapat yang pertama mengatakan al-murad bin nafsin wahidah, yang dimaksud dengan jiwa yang satu ini adalah al-ainul wahidah, satu orang tertentu, yaitu Nabiullah Adam, Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang dimaksud dengan jiwa yang satu ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Berarti kalimat setelahnya wa ja'ala minha zawjaha, dan dijadikan dari satu jiwa itu pasangannya, yaitu siapa? Hawa. Yaitu Hawa, yang merupakan pasangan Nabi Adam alaihissalam, yang Allah ciptakan dari dirinya sendiri, yaitu min dhila'ih, dari tulang rusuknya, yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam sendiri.
Tafsir yang kedua, pendapat yang kedua, al-murad bin nafsil jins, yang dimaksud dengan nafs jiwa di sini adalah jenis manusia secara umum, tanpa menentukan orang tertentu, tanpa menentukan bahwa dia adalah Nabi Adam alaihissalam. Intinya adalah yang namanya orang laki-laki, ya, pasangannya yaitu perempuan tercipta dari jenis laki-laki, ya, dari jenis laki-laki. Allah menciptakan, ya, Allah menciptakan pasangannya dari jenisnya sendiri, maksudnya jenis manusia. Tidak Allah ciptakan pasangan laki-laki, ya, orang laki-laki dari selain jenis manusia, dari jenisnya sendiri. Ini makna wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah jadikan darinya maksudnya yang sejenis dengannya, pasangannya sama-sama manusia. Nah, jadi ini dua tafsir atau dua pendapat. Yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan nafs wahidah adalah Nabi Adam alaihissalam, dan wa ja'ala minha zawjaha, yani Hawa, Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan nafs wahidah di sini adalah jenis manusia, ya, jenis manusia secara umum. Allah ciptakan pasangannya sejenis dengan mereka, yaitu sama-sama manusia, tidak dari makhluk yang lain. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا يَسْكُنُ إِلَيْهَا, agar dia menjadi tenang dan tentram dengannya, ya, agar terjadi mawaddah warahmah, ya, ketenangan dan ketentraman hidup. Falamma taghasyaha, yang dimaksud dengan taghasyaha tatkala dia, ya, taghasyaha maknanya adalah berhubungan suami istri dengannya. Falamma taghasyaha, ya, ketika telah terjadi hal itu, ya, hamalat hamlan khafiifan, maka pasangannya itu mengandung kandungan yang ringan, ya, masa-masa kehamilan yang masih terasa ringan, ya, dari berupa nutfah, ya, alaqah yang masih terasa ringan. Famarrat bi, lalu itu berlalu, ya, yakni pasangannya itu berlalu dengan kandungannya yang ringan itu, ya. Ungkapan famarrat bi menunjukkan itu tidak terasa atau tidak begitu terasa karena saking ringannya, ya, dalam menjalani kehamilan, ya, masa-masa yang pertama. Sama rotbi berlalu begitu saja tanpa terasa lebih capek dan berat. Tetapi falamma asqalat, ketika pasangannya itu telah merasakan berat, asqalat, jadi akhir-akhir usia kehamilan, ya, da'allaha rabbahuma, mereka berdua, ya, berdoa kepada Allah Rabb mereka. Nah, di sini di dalam ayat ini menyebutkan dua nama Allah, yaitu Allah dan Ar-Rabb. Ya. Menyebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menunjukkan uluhiyah Allah, hak Allah untuk diibadahi. Dan yang kedua Rabbahuma, nama Allah Ar-Rabb, yang menunjukkan sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang memberi rezeki, yang mencipta dan mengatur. Karena memang yang namanya berdoa, ya, yang namanya doa itu berkaitan dengan dua sisi. Sisi yang pertama adalah uluhiyah Allah, dan sisi yang kedua adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya doa itu berkaitan dengan uluhiyah Allah, sebab seorang hamba yang berdoa dia sedang beribadah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Sehingga orang yang berdoa kepada Allah, hakikatnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah doa. Sisi yang kedua, berdoa kepada Allah itu juga berkaitan dengan rububiyah. Kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala,
yaitu bahwa Allah yang mengatur, Allah yang memberi, Allah yang mengabulkan, Allah yang memberikan rezeki, yang mencipta, dan semisalnya. Oleh karena itulah di dalam ayat ini disebutkan dengan nama Allah yang satunya menunjukkan sisi uluhiyah Allah, hak Allah untuk diibadahi oleh seluruh hamba, dan sisi yang kedua menunjukkan, atau nama yang kedua menunjukkan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Da'awallaha rabbahuma. Mereka berdua berdoa kepada Allah di uluhiyah, rabbahuma, Rabb mereka berdua di rububiyah. Nah, da'awallaha rabbahuma. Mereka berdua berdoa kepada Allah Rabb mereka. Nah, isi doa mereka adalah la in ataitana salihan. Jika engkau ya Allah memberikan kepada kami salihan, jadi anak yang baik secara fisik, agama, dan berguna, an-nafa' bagi kedua orang tuanya. Lanakunanna minasyakirin, maka pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur, yang mengerjakan dan melaksanakan ungkapan syukur kepadamu atas nikmat anak yang saleh ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka berdua. Falamma atahuma salihan, maka tatkala Allah memberikan kepada mereka berdua anak yang baik fisiknya, agamanya, dan berguna bagi kedua orang tuanya, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Mereka berdua justru menjadikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam nikmat tersebut. Nah, terkait dengan hal ini dapat kita berfaedah bahwa semestinya kita tidak mudah-mudahan berjanji kepada Allah untuk mengerjakan satu ibadah jika Allah memberi nikmat. Ya Allah, jika Engkau memberi saya nikmat, maka saya akan melakukan ibadah ini dan ibadah itu. Jangan. Ya. Namun hendaknya seseorang itu berusaha, bertekad untuk mengerjakan ibadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya tanpa perlu mu'ahadah, berjanji, bernazar. Sebab al-ghalib umumnya orang yang berjanji-janji seperti itu, ya Allah, jika Engkau memberi saya kesembuhan, atau jika Engkau memberi saya keberhasilan, atau jika Engkau memberi saya anak, dan seterusnya, maka saya akan melakukan ini, berpuasa ini, akan mengerjakan sholat ini, sholat itu, sholat sunnah, dan seterusnya. Umumnya yang seperti ini, dia akan kerepotan sendiri untuk mengerjakannya, untuk melaksanakan janjinya, dan pada akhirnya tidak bisa atau tidak mau memenuhinya. Berjanji-janji semacam ini itu sebenarnya tercela di dalam syariat, ya, dan itu di antara kebiasaan orang-orang munafik juga seperti janji-janji kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah terangkan di antara sifat orang-orang munafik di dalam surat At-Taubah, wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minal shalihin falamma atahum min fadlihi bakhlu fihi wa tatawallaw wa hum mu'ridun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang berjanji-janji kepada Allah, jika Allah memberi kami sebagian dari karunia-Nya, maka kami akan bersedekah tentang termasuk orang-orang yang saleh, yang baik. Namun ketika Allah memberi mereka sebagian dari karunia-Nya, bakhlu bihi, ternyata mereka justru bakhil, kikir terhadap pemberian Allah itu, rezeki itu, watakallahu wa hum mu'ridun, dan mereka pergi dalam keadaan berpaling. Sehingga berhati-hati dari nazar-nazar semacam ini, nazar muqayyad. Dan Nabi SAW pun mengatakan bahwa nazar muqayyad innahu la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju bihi min al-faqir. Nazar itu hanyalah keluar dari seorang yang bakhil,
seolah dia tidak mau berhijrah kecuali kalau ada imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah dia mengatakan, ya Allah, saya tidak akan berhijrah kepadamu dengan ibadah yang banyak kecuali juga engkau memberiku ya rezeki ini, rezeki itu, keberhasilan ya, atau memberiku anak, atau memberiku kesembuhan dari penyakit ini dan seterusnya, barulah saya akan memperbanyak ibadah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa inna ma yustafraju bihi minal fakir. Nazar semacam itu hanyalah keluar dari seorang yang fakir. Terkait dengan siapa yang dimaksud di dalam beberapa ayat ini, ya, para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud benar-benar Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya yaitu Hawa, ataukah bukan? Setidaknya ada 3 pendapat para ulama, ya, 3 pendapat para ulama dalam menafsirkan beberapa ayat ini di dalam surat Al-A'raf. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan, ya, bahwa yang dimaksud di dalam beberapa ayat ini adalah jenis manusia. Yang dimaksud dengan nafsu wahidah, ya, jiwa yang satu. Allah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan Allah ciptakan darinya pasangannya itu jenis manusia tanpa menentukan, menyebutkan bahwa dia adalah Adam alaihissalam bersama istrinya yaitu Hawa. Sehingga yang berdoa, lain ataitana salihan, ya, lanakunanna minasy syakirin, itu manusia. Umumnya manusia seperti itu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan ya, seorang wanita untuk mengandung dari suaminya, ya, pasangan suami istri ini memohon-mohon, berdoa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya menjadikan ya, bayi yang akan dilahirkan ini adalah bayi yang saleh, yang baik fisiknya. Dan sebagian dari orang juga memperhatikan masalah kebaikan agama. Namun banyak juga yang penting baik fisiknya. Demikian pula berguna bagi kedua orang tuanya, walaupun dalam urusan duniawi saja, terkait dengan agama tidak peduli. Intinya anak yang baik. Yes. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setelah Allah beri ya, anak yang baik sebagaimana yang mereka minta, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan 2 orang ini adalah ya, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya yaitu Hawa. Jadi Allah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan Allah ciptakan dari dirinya pasangannya yaitu Hawa. Ya. Kemudian Adam dan Hawa berdoa kepada Allah meminta anak yang saleh. Kemudian Allah beri, tapi kemudian syaitan membisikkan, menggoda mereka, dan bahkan mengintimidasi mereka, menakut-nakuti Adam dan Hawa. Kalau tidak begini-begini, ya, anak kamu yang lahir akan begini-begini. Ya, bukan berwujud manusia atau fisiknya tidak normal dan seterusnya. Setelah beberapa kali, ya, kelahiran, ya, beberapa hari atau beberapa kali anak Adam dan Hawa ini lahir, ternyata lahir dalam keadaan mati dan seterusnya beberapa kali, sampai akhirnya Adam dan Hawa percaya dan menuruti syaitan. Ya, Adam dan Hawa akhirnya menamai anaknya sesuai dengan yang diinginkan oleh syaitan. Nah, maka itulah yang dimaksud dengan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Mereka berdua yang Adam dan Hawa menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala ada sekutu-sekutu. Dan dimaksud kata diterangkan itu syuraka, ya, sekutu-sekutu dalam hal ketaatan, bukan dalam hal ibadah. Jadi bukan syirik, ya, syirik akbar atau syirik asghar, bukan, tapi yang dimaksud syuraka di sini
adalah sekutu-sekutu dalam ketaatan, menaati syaitan. Tidak sampai berperang kepada syaitan, tapi menaatinya sehingga ya dikatakan Adam dan Hawa menjadikan adanya sekutu bagi Allah, yakni di dalam hal ketaatan pada anak yang Allah berikan kepada mereka ini. Nah, jadi pendapat yang kedua ini itulah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dinukilkan oleh penulis nanti yang insyaallah akan kita baca. Adapun pendapat yang ketiga ini pendapat yang pertengahan. Pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan min nafsin wahidah, Allah menciptakan kalian dari jiwa yang satu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah menciptakan darinya pasangannya. Yang dimaksud adalah Hawa. Ya, adalah Hawa. Nah, namun kalimat-kalimat setelahnya falamma tawaffaha ya hamalat hamlan khafifan tamarrat dan seterusnya, ya, yang dimaksud adalah jenis manusia, ya, tidak lagi membahas tentang Nabi Adam alaihissalam dan istrinya yaitu Hawa. Ya. Jadi awal ayat memang menyebutkan tentang Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Namun kalimat-kalimat setelahnya yang dimaksud adalah jenis manusia secara umum. Ya, jadi ini semacam pertengahan dari pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Pendapat pertama mengatakan itu semua tidak menyinggung tentang Adam alaihissalam dan Hawa. Ya, pendapat yang kedua mengatakan ya, semua kalimat di dalam ayat ini menyinggung tentang Adam alaihissalam dan Hawa, tentang mereka berdua. Pendapat yang ketiga mengatakan awal ayat tentang Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, namun ya, kalimat-kalimat setelahnya dan ayat setelahnya itu bukan lagi ya, menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, namun tentang jenis manusia secara umum. Nah, mana pendapat yang lebih kuat? Ya, yang jelas para ulama berbeda pendapat. Ya, tentunya sebagian mereka menguatkan pendapat pertama, yang lain lagi menguatkan pendapat kedua, dan ada yang menguatkan pendapat ketiga. Adapun terkait ja'alallahu syuraka'a fima atahuma, kedua orang tua mereka berdua, terlepas yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, apakah jenis manusia secara umum yang menjadi orang tua yang Allah beri nikmat anak, yang terlepas dari pendapat tentang takdirnya, apa bentuk menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah di dalam nikmat anak. Allah memberikan nikmat anak, tetapi kedua orang tuanya menjadikan adanya sekutu bagi Allah di dalam nikmat tersebut. Nah, yang dimaksud dengan menjadikan adanya sekutu bagi Allah, ya, di dalam nikmat anak itu bagaimana? Nah, ini ada beberapa bentuk. Ya, bentuk yang pertama, dan ini bentuk yang paling parah, menjadikan adanya sekutu bagi Allah terkait dengan nikmat anak, yaitu an ya'taqida anna alladhi ata bi hadzal waladi wal waladu wal waliyyu fulani wa salih fulani wa nahwu dzalik. Kedua orang tua ini, ya, pasangan ini meyakini bahwa yang mendatangkan anak ini, mendatangkannya, memberi mereka anak ini adalah wali fulan atau orang saleh fulan dan semisalnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap syirkun akbar, maka merupakan syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan ya, orang yang meyakininya dari Islam.
Ya. Nah termasuk dalam bentuk yang pertama ini ya, adalah ketika seorang wanita yang tidak kunjung hamil, ya. Kemudian wanita itu datang ke kubur al-wali al-fulani, kuburan wali dan seterusnya, sebagaimana yang mereka klaim bahwa dia adalah wali Allah. Wallahu a'lam. Kemudian dia berdoa, ya sayyidi, ya wali, ya syekh dan seterusnya. Berdoa-doa memohon-mohon kepada orang yang sedang mati, bukan berdoa kepada Allah, tapi justru berdoa kepada selain Allah, seolah orang yang sudah mati itu bisa memberi anak, ya, bisa memberikan rezeki berupa anak. Nah, ini syirik akbar, ya, beribadah kepada selain Allah. Adapun bentuk yang kedua, yang juga itu merupakan bentuk-bentuk menjadikan sekutu, adanya sekutu bagi Allah dalam nikmat anak, adalah an yudhifa salamatal maulud wa biqainatahu ila al-aqiddah wa irsyadatihim wa ila al-qawabil wa ma'asyadat. Menyandarkan ya, keselamatan dan kesehatan bayi yang baru dilahirkan ya, kepada para dokter, para bidan dan semisalnya, serta keahlian mereka, saran-saran dan arahan-arahan mereka. Ya. Bayi ini terlahir dengan selamat, ya. Terlahir dengan selamat, ya, dengan arahan-arahan dokter. Dokter itu mahir, ya, pandai, ahli, atau bidan itu mahir, ahli, berpengalaman, seterusnya. Tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Ya, menyandarkan nikmat selamatnya bayi yang dilahirkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini idhafah ni'am ila ghairillah, menyandarkan nikmat kepada Allah, dan ini mengandung unsur kesyirikan walaupun tidak sampai pada syirik akbar yang mengeluarkannya dari Islam. Namun ini ya ada semacam kesyirikan sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah ya sambil atau diiringi dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini hanya sebab, dokter ini, bidan ini, arahan-arahan ini hanya sebab Allah yang memberikan keselamatan. Kemudian bentuk yang ketiga adalah yusyriku min nahiyatil ubudiyah. Ya. Nah, فيقدم محبته على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينهيه عن طاعة الله ورسوله. Tidak menyekutukan dari segi rububiyah, yakni tidak menyandarkan nikmat anak ini kepada selain Allah, tidak. Ya, dia sandarkan nikmat ini kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan ya nikmat anak ini yang lahir dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Ya, tidak ada kurang satu apapun. Namun, ya, yuqaddimu mahabbatahu ala mahabbatillah. Orang tuanya lebih mencintai, lebih mengedepankan cinta kepada anak ini daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan anak mereka berdua ini sampai membuat kedua orang tuanya lalai dari ibadah, dari taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Taala firmankan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'azim." Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah fitnah, ujian, godaan. Adapun Allah itu sinilah pahala yang besar. Ya. Jadi ada semacam apa? Ya. Menandingkan
cinta anak dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesibukan pikirannya itu demi anak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lebih memperturuti keinginan anaknya walaupun melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga bentuk ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Menjadikan adanya sekutu bagi Allah di dalam nikmat anak yang Allah berikan. Kemudian Allah berfirman, "Fata'ala Allahu 'amma yusyrikun." Fata'ala Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa taqaddas dan maha suci Allah. Amma yusyrikun dari apa yang mereka persekutukan itu. Karena berbuat kesyirikan itu merupakan bentuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak memuliakan Allah. Menjadikan adanya tandingan bagi Allah itu merupakan bentuk subbah, celaan, perendahan terhadap hak Allah. Ya, sehingga Allah itu Ta'ala maha tinggi ya, dan maha suci dari segala bentuk kesyirikan. Fata'ala Allahu 'amma yusyrikun. Nah, kemudian penulis rahimahullah menukilkan keterangan-keterangan dari para ulama terkait dengan tafsir beberapa ayat ini di dalam surat Al-A'raf. Beliau mengatakan qala Ibnu Hazm. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan. Ya. Siapa itu Ibnu Hazm? Ya, Ibnu Hazm beliau adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad. Sehingga kunyahnya adalah Abu Muhammad, namanya adalah Ali. Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm. Ya, jadi Hazm itu adalah kakek buyutnya. Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi, nisbah kepada Andalus. Jadi ujung Maghrib, ujung barat sana, ujung Eropa sekarang ya, bagian Spanyol sekarang. Al-Qurtubi, Al-Zahiri. Ibnu Hazm rahimahullah memiliki karya-karya yang besar, di antaranya adalah kitab Al-Muhalla. Ya, kitab Al-Muhalla ini ya, kitab yang sangat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh para ulama. Ya, terdapat di dalamnya asar-asar hadis-hadis riwayat-riwayat. Ya, kitab yang sangat bermanfaat. Juga kitab beliau di antaranya adalah Al-Fasl atau Al-Fisal fil Milal wal Nihal. Ini tentang kelompok-kelompok dan seks. Ya. Secara Rafidhah, Mu'tazilah itu sudah banyak sekali bisa dirujukan. Juga kitab Al-Ansab. Juga beliau memiliki kitab Jawami'ud Sirah. Ya, dan kitab-kitab yang lain, beliau adalah seorang imam yang jalil, imam besar, imam yang mulia, terkhusus dalam ilmu hadis. Terkhusus dalam ilmu apa? Ilmu hadis. Hanya saja yang dikritikkan oleh para ulama terhadap Ibnu Hazm rahimahullah terutamanya adalah di antaranya ya salafatul lisan fi raddi 'ala al-mukhalifin. Jadi lisan yang tegas. Ya, lisan kritikan-kritikan ya, ucapan-ucapan yang tegas, yang tajam ketika membantah orang yang tidak sependapat. Ya. Demikian pula di antara kritikan para ulama terhadap Ibnu Hazm adalah karena dia memegang hadap Zahiriyah. Zahiriyah itu ya sekedar mengambil makna yang zahir dari dalil-dalil tanpa melihat ini hikmahnya apa, ini ilahnya apa. Ya, ilahnya. Ya, dan tidak berpendapat ya bolehnya mengkiaskan satu permasalahan dan permasalahan kias itu tidak boleh pakai kias. Nah, ini di antara kritikan para ulama terhadap Ibnu Hazm
Tapi karya-karya beliau itu memiliki manfaat yang sangat banyak diambil oleh para ulama. Ibnu Hazm rahimahullah wafat pada tahun 456 Hijriah. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Mereka para ulama bersepakat. Ya. Yang dimaksud dengan bersepakat di sini adalah ijma'. Ya, ijma', konsensus. Ya, bersepakat. Ini para ulama. Karena terkadang yang dimaukan dengan ittafaqa gitu, yakni para ulama ya, atau kalangan sekelompok ulama tertentu, bukan ulama seluruhnya. Ittafaqa. Terkadang dimaukan seperti itu. Misalkan ittafaqa apa ulama al-Hanabilah telah bersepakat para ulama Hanabilah. Jadi kalangan tertentu saja. Sehingga tidak bisa dijadikan landasan dalil. Tapi yang dimaukan dengan Ibnu Hazm rahimahullah ittafaqu adalah ijma'u. Ini ijma'. Kesepakatan seluruh ulama yang beliau ketahui. Ya, kesepakatan seluruh ulama, tapi sepakat yang diketahui oleh siapa? Ibnu Hazm rahimahullah. Ya, jadi ijma' bukan dugaan Ibnu Hazm rahimahullah. Dan ijma' itu memang salah satu dalil landasan di dalam hukum-hukum syariat Islam. Ada Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Demikian juga ada ijma'. Ijma' termasuk landasan di dalam dalil. Demikian pula yang keempat, setelah Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' adalah Al-Qiyas. Para ulama bersepakat diharamkannya setiap nama mu'abbad yang diperhambakan kepada selain Allah. Nama untuk seseorang yang diperhambakan kepada selain Allah. Seperti apa? Seperti Abdu Amr. Ya, terkait darinya apa? Makna hambanya Amr, nama orang. Kalau dinamakan Abdu Amr, berarti orang ini hambanya Amr. Kan begitu. Wa abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Wa ma asbaha dzalik, dan semisalnya, ya. Dan semisalnya seperti apa ya? Abdul Husain, Abdul Rasul, Abdul Masih, Abdul Ali. Itu enggak boleh. Para ulama telah bersepakat diharamkannya setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Hasya Abdul Muttalib. Selain satu nama ini menurut Ibnu Hazm, yaitu apa? Abdul Muttalib. Ini kan diperhambakan kepada Abdul Muttalib. Jadi ini tidak disepakati oleh para ulama, maksudnya semua nama yang diperhambakan kepada selain Allah itu disepakati oleh para ulama haram. Kecuali satu nama yang diperselisihkan oleh para ulama, maksudnya begitu. Yaitu nama Abdul Muttalib. Ya, diperhambakan kepada selain Allah itu Abdul Muttalib, tapi tidak disepakati oleh para ulama ini haram. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak disepakati. Nah, adapun dalil diharamkannya memperhambakan nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya sangat jelas. Dalilnya, alasannya, ya, sebab kenyataannya seluruh makhluk itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh makhluk itu mestinya diperhambakan kepada Allah sebab mereka adalah hamba Allah. Mereka semua adalah ciptaan Allah, sekaligus sudah menjadi kewajiban mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda." Ya, sesungguhnya semua atau tidaklah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali pasti akan datang kepada Ar-Rahman dalam keadaan abda, sebagai hambanya, sebagai hamba Allah.
seluruh makhluk di langit dan di bumi, ya, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman sebagai hamba. Sehingga seluruh makhluk itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas jika seseorang dinamai dengan nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh nama Abdul Ka'bah, Abdul Amr, ya, Abdul Manaf, ya, karena sebagian orang seperti di Indonesia orang namanya Abdul Manaf, atau itu Abdul Manaf artinya apa? Hambanya Manaf. Itu kan kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang kecil. Kadang ada orang yang namanya seperti itu. Ya. Terus bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham. Ya, seperti dalam hadis yang pernah lewat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan Ta'isa Abdul Dinar. Ya, celaka Abdul Dinar, hamba atau budak dinar. Ta'isa Abdul Dirham, celaka hamba atau budak dirham. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan seperti itu, jawabannya ada wasf. Ini sifat, bukan tasniyah, bukan isim. Ya, bukan menamai seseorang, tapi ini mensifati seseorang. Bedakan antara wasf dengan ism. Ya, bedakan antara mensifati dengan menamai. Ya. Nah, kalau sifat, kita ambil contoh kata solih. Solih ini bisa menjadi sifat untuk seseorang ketika orang itu memang orang yang solih, orang yang taat beragama. Walaupun namanya bukan solih, namanya Zaid, namanya Muhammad, ya, namanya Khalid, Amr, atau nama-nama yang lain. Sifat solih, dia orang yang solih, kan sifat. Ya, berbeda dengan menamai seseorang dengan nama solih. Kita panggil dia solih, wahai solih, namanya solih. Dan orang tuanya menamainya dengan solih. Walaupun dari segi sifat dia bukan orang solih, orang yang sangat jahat, orang yang zalim, atau bahkan mungkin bukan muslim, tidak saja. Tapi namanya solih, sifatnya bukan solih. Intinya berbeda antara wasf dengan al-ism, atafniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham. Abdul Dinar, Abdul Dirham ini termasuk dalam bab al-wasf, mensifati seseorang yang terlalu memuja harta benda, memuja uang, memuja dunia, ya, terlalu berambisi untuk mendapatkannya sehingga sifatnya bukan namanya, tapi sifatnya adalah Abdul Dinar, Abdul Dirham. Nah, Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan hadza Abdul Muttalib, kecuali nama Abdul Muttalib. Apa maksud kecuali di sini? Yani dikecualikan dari kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat setiap nama yang dihambakan kepada selain Allah itu haram, kecuali Abdul Muttalib tidak disepakati, karena sebagian ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Nah, jadi memang ada beberapa pendapat, tidak yang dua pendapat para ulama terkait dengan nama Abdul Muttalib. Ya, kalau nama-nama yang lain haram, yang diperhambakan kepada selain Allah. Tapi Abdul Muttalib diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kenapa diperselisihkan oleh para ulama? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengatakan, "Ana Nabiyyu la kadhib, ana bin Abdul Muttalib." Aku adalah seorang nabi, tidak ada kebohongan. Ana bin Abdul Muttalib. Aku adalah anaknya, maksudnya adalah keturunannya Abdul Muttalib. Dan Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama Abdul Muttalib. Oh, berarti boleh nama Abdul Muttalib begitu. Inilah pendapat sebagian ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak diharamkan nama Abdul Muttalib. Sebabnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengucapkan karena bahwa Abdul Muttalib, aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Maksudnya apa? Cucunya ya. Anak di sini maksudnya adalah keturunannya. Aku adalah keturunan Abdul Muttalib. Oh, berarti tidak haram.
Nabi SAW tidak mungkin melakukan keharaman. Ya. Nah, namun pendapat yang kedua mengatakan nama Abdul Muttalib termasuk yang diharamkan. Termasuk diharamkan. Sehingga tidak boleh bagi orang tua untuk menamai anaknya dengan nama Abdul Muttalib. Jadi pendapat yang pertama mengatakan tidak haram. Pendapat yang kedua mengatakan tetap haram, dan ini pendapat yang benar. Ya, kenapa ini pendapat yang benar? Karena sabda Nabi SAW, anakmu Abdul Muttalib, aku adalah anaknya, keturunannya Abdul Muttalib. Ini min babil ikhbar. Beliau sekedar mengkhabarkan tentang sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Orang itu disebut-sebut atau dinamai dengan Abdul Muttalib. Jadi bukan Nabi SAW menamai anaknya atau menamai seseorang dengan Abdul Muttalib. Ya. Ini min bab al-ikhbar, bukan menyematkan nama baru untuk seseorang atau seorang anak. Nabi SAW hanya memberitakan bahwa beliau memiliki seorang kakek yang namanya Abdul Muttalib, bukan beliau yang memberinya nama Abdul Muttalib. Jadi ini bab al-ikhbar, bukan insya. Sekedar mengkhabarkan, memberitahukan, memberitakan, dan bukan memberi nama. Ya, bukan memberi nama. Sehingga tetap tidak boleh orang tua memberi nama anaknya Abdul Muttalib dengan alasan atau dengan dalil hadis ini. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak memberi nama, tapi beliau memberitakan, mengkhabarkan bahwa kakeknya bernama Abdul Muttalib dan itu sudah terlanjur terjadi. Bukan dia yang memberi nama. Nah, Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan pernah memberi nama seorang dengan nama Abdul Muttalib atau mengizinkan salah seorang sahabatnya untuk memberi nama anaknya Abdul Muttalib. Ya. Demikian pula, ya, beliau tidak pernah membenarkannya. Ya. Jadi itu sekedar ikhbar, bukan insya. Nah, contoh lainnya tidak hanya nama Abdul Muttalib. Nabi SAW pernah menyebut nama selain Abdul Muttalib dan juga diperhambatan kepada selain Allah, yaitu nama Abdul Manaf. Beliau mengatakan innama Banu Hashim wa Banu Abdi Manaf syai'un wahid. Ya, Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf adalah satu. Jadi keturunan Hashim dan keturunan Abdul Manaf itu satu. Ya. Jadi memiliki hubungan yang erat. Seorang satu tubuh. Beliau menyebut nama Abdul Manaf. Jadi tidak cuma nama Abdul Muttalib. Ya, yang pernah dia sebut. Dan ini sekedar ikhbar, memberitahukan, bukan juga menamai ya, seseorang dengan nama yang baru yang diperhambatan kepada selain Allah. Demikian pula, ya, kaidahnya, ya, telah diterangkan oleh para ulama, hasil kufur laisa bikafir. Hasil kufri laisa bikafir. Orang yang menghikayatkan kekufuran itu tidak kafir. Orang yang menghikayatkan itu sekedar menukilkan, menceritakan, ya, menghikayatkan, menukilkan suatu ucapan kufur, ya, atau suatu perbuatan kufur. Orang yang menukilkannya itu tidak kafir, karena dia sebenarnya sekedar hakayati, menghikayatkan, menceritakan saja. Ya, menceritakan. Nah, menceritakan tentang sesuatu yang telah terjadi dan telah berlalu. Ya. Jadi kaidahnya, maksudnya adalah sekedar menceritakan tentang ada seorang yang jahat dan seterusnya, ya, atau seorang yang tidak baik agamanya, kita mengucapkan kalimat kufur, kemudian kita melaporkan kalimat itu kepada pihak yang berwenang, misalnya, ya, boleh nggak menukilkannya?
Ya, kan kita niru. Ucapnya sama dengan ucapan orang itu. Tidak boleh. Kita sekedar hikayat. Menghikayatkan, menukilkan, menceritakan apa adanya. Orang itu, ya, ucapannya sangat tidak baik. Bahkan sangat membahayakan keimanan. Kenapa? Karena dia mengatakan, nah, akhirnya kan meniru ucapannya. Ucapan kufur bukan ucapan kufur, tapi kita sedang menghikayatkan saja. Menghikayatkan. Dan kaidahnya, hasil kufur esa dikafir. Ya, orang yang menghikayatkan kekufuran, ya tidaklah kafir. Ini masuk dalam bab ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menghikayatkan nama, ya, yang sudah terlanjur itu Abdul Muttalib atau Abdul Manaf. Sudah sekedar menghikayatkan. Ya. Sehingga pendapat yang benar adalah tetap tidak diperbolehkan, ya, menamai seseorang dengan Abdul Muttalib. Ya. Demikian pula nama-nama yang lain yang diperhampakan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ya terdapat padanya di saat adab unsur adab yang buruk, kurang beradab, bahkan tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakannya, ya, Allah yang memberinya rezeki, ya, Allah yang menghidupkan orang ini, tapi kemudian disuruh diperhatikan kepada Allah bahwa dia adalah hamba pula, bukan hambanya Allah. Ini kan ada usaha atau adab, ya, tidak adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Tauhid. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.